Halo rekan-rekan sejawat anestesi dan teman-teman. Happy Valentine, Happy Chinese New Year, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. Selamat datang di episode ke-7 dari podcast kita, Anesthesia Intelligence, sebuah platform di mana kita bisa ngobrol santai dan juga informatif. Nah, saya dengan Dr. Sherlyn, hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mata ketiga di ruang kritis. Mata ketiganya itu apa sih? Nah, kita akan bahas di sesi diskusi bersama narasumber kita hari ini. Di sini saya kedatangan dua narasumber yang tentunya sudah pakar, Dr. Cahya Riasa dan Dr. Marlayata Sindriani. Selamat datang, dokter. Apa kabar, dok? Baik, Halo, Sir. Baik, terima Sir. kasih, Ser. Iya, sebelum kita mulai ke topik kita hari ini, dokter, saya mau infokan ke teman-teman semua bahwa akan ada acara simposium internasional anestesi yang paling dekat itu di Solo di tanggal 10 sampai 13 Mei 2026, yaitu ISMOAC, Indonesian Scientific Meeting on Obstetric Anesthesia and Critical Care, dengan topik menyelamatkan dua kehidupan. Nah, mungkin saya mau tanya dulu nih ke dokter Cahya. Ya, ISMOAC itu tanya apa? apa, Sir? ISMOAC itu apa sih, dok? Oh, itu kegiatan 2 tahunan ya, Hmm. anestesi obstetrik, keseminatan anestesi obstetrik Hmm. yang tahun ini kita laksanakan di Solo, di Surakarta. Hmm. Topiknya sudah saya disebutkan, jadi kita akan membahas mengenai dua kehidupan ya. Selama ini kan kita tidak pernah report ya bagaimana sih outcome anestesi terhadap janin yang dilahirkan, terhadap ibu. Nanti di semua yang akan kita laksanakan di Solo itu kita akan bahas habis gitu aja. Menarik sekali ya, dok. Boleh Ya. spill dikit nggak, dok? Kira-kira speakernya siapa aja, dok? Yang jelas speakernya internasional ya, semua speakers sudah kualifikasi di bidangnya, sudah biasa meng-publish jurnal di Scopus Q1, Q2, Q3, Q4. Saya kira kalau secara nasional jangan diragukan lagi. Waduh, mantap sekali. Dokter berarti jadi pembicara juga, dok? Ya, mudah-mudahan bisa berpartisipasi. Oke, buat kalian yang mau ketemu dokter Cahya, boleh ke Solo ya, teman-teman, di bulan Mei, tanggal 10 sampai 13. Dan Harus kita juga datang, harus harus datang ya, datang, dok. harus Harus Betul, datang. harus datang. harus datang. Kita juga ada satu event internasional lain, teman-teman, yaitu APICS Asian Pacific Intensive Care Symposium yang tahun ini akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026. Mungkin saya mau tanya dokter Sindri nih, dokter. Kira-kira APICS itu apa sih, dokter? Halo rekan-rekan semua, APICS itu merupakan suatu helatan yang didasarkan pada joinan conference antara SICM, kemudian dengan PERDICI atau ISICM, dan ANZICS dari Australia dan Selandia Baru. Ini merupakan sebenarnya perhelatan yang sudah biasa dilakukan sejak tahun 2012, jadi sudah kurang lebih sudah 13 kali. Dan biasanya kan dilakukan itu di Singapura. Cuma untuk tahun ini diselenggarakan di Bali di Nusa Dua bulan Juli. Nanti jangan lupa diramaikan karena tentu saja isinya adalah workshop-workshop berkualitas, kemudian simposium yang membahas tentang update pada critical care dan ICU management. Nanti ketemu banyak sekali ahli-ahli dan profesional di bidangnya. Ketemu dokter juga ya, dok? Ya, mudah-mudahan nanti ketemu di workshop yang kebetulan kita bahas mata ketiga ini. Oh, betul. Jadi mata ketiga hari ini kita akan membahas mengenai ultrasound ya, teman-teman. Nah, nanti di acara ISMOAC dan juga APICS akan ada workshop ultrasound. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar boleh banget ikut workshopnya, nggak usah takut karena masih pemula, karena akan diajarkan dari dasar. Jadi bisa sambil nimba ilmu, update ilmu, dan bisa sambil jalan-jalan. Oke, untuk diskusi topik kita hari ini, dok, sebelum kita masuk, dok, boleh nggak sih dokter Cahya dan dokter Sindri ceritakan pengalaman paling berkesan nih dalam menggunakan USG nih? Mungkin dokter Cahya dulu, Saya boleh, dulu dok? ya. Ya, boleh, dok. Kalau cerita sedikit selama residen nih, Ya. di zaman keresidenan kami itu yang berkesan di saya itu ultrasound adalah barang mahal. Itu barang mahal. Waktu itu harganya mahal sekali, nggak banyak seperti sekarang ya. Jadi spek masih tradisional. Jadi di zaman saya itu anestesi mulai propaganda lah. Jadi kita harus dulu kan stetoskop nih. Senjata anestesi stetoskop. Sekarang kita mau beralih ke ultrasound. Sesuai dengan topik mata ketiga. Jadi pada zaman itu kami itu ketat di SOP karena ini barang mahal. Jadi harus
pemeliharaannya, cara bawanya, bagaimana penggunaannya itu harus ketat di sana. Jadi karena ini barang mahal, tidak bisa semua orang menyentuh konsulen tertentu, residen hanya bisa tertentu. Jadi istilahnya dalam tanda kutip hati-hati menggunakan barang Eksklusif ini. ya, Dok? Eksklusif banget. Iya, Itu yang paling berkesan di saya zaman itu. Iya, sampai sekarang, tapi sekarang sudah lebih banyak ya dok kalau Lebih USG banyak. ya. Sekarang sepertinya adik-adik residen sudah pada punya ya. Jadi ada yang portable, ada yang bisa dibawa kemana-mana. Iya, sekarang udah banyak yang Malah portable dokter juga. Sindri kayaknya punya 3 kayaknya. Ya, Dok, ya. Ada Ya, 3. Kalau dokter Sindri sendiri dok mungkin boleh dibagikan pengalamannya dok. Benar seperti kata Dokter Cahya, saya mulai mengenal ultrasound itu pada kurang lebih semester 3 atau semester 4 saat saya residen, mungkin kurang lebih 10 tahun lalu ya. Jadi waktu itu juga probe-nya cuma 2, cuma probe linear sama curve. Kemudian juga dibatasin pemakaiannya. Jadi kita benar-benar sangat tidak tahu ini alat untuk apa dan kenapa harus menggunakan ultrasound. Beda dengan sekarang, sudah banyak sekali kecanggihan-kecanggihan yang bisa kita akses dengan penggunaan alat ultrasound. Jadi saya sangat merekomendasikan ini dipakai, bahkan kalau bisa dijadikan salah satu kurikulum ya untuk peningkatan kompetensi seorang dokter anestesi atau jadi intensivis nanti. Spek dulu gimana sih? Weh, spek. Kayak TV hitam putih itu dulu kan. Jadi ini yang mana, nerve yang mana, pembuluh darah yang mana, spek masih. Betul. Kalau sekarang makin berkembang. Betul. Sudah ke arah ada artificial intelligence-nya. Ya, jadi sekarang betul. sudah lebih canggih luar ya dok ya. Sudah dihitungkan bahkan oleh ultrasound-nya. Iya. Iya. Sekarang kan dibilang dulu kan ada statement nih dok, kalau dulu tuh kita lebih mempertajam kemampuan tangan kita nih dok, skill tangan dok. Tapi makin kesini sepertinya kayak residen atau dokter anestesi semakin dituntut untuk mempertajam juga ya dok, dari segi penglihatan seperti dari USG tadi dok. Kira-kira kalau dari dokter Sindri setuju nggak sih dok dengan statement itu? Kalau saya, salah satu ciri 5 stars dokter adalah kita harus adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kita nggak boleh alergi karena semakin ke depan kita dituntut untuk lebih profesional dalam tindakan, dalam bidang yang kita jalani, dan kita harus meningkatkan presisi maupun akurasi dalam tata laksana manajemen sehari-hari kita saat kita bekerja. Sebab kalau tidak, risiko terjadinya komplikasi, morbiditas, mortalitas, maupun risiko terjadinya sampai sengketa medis itu juga besar kalau kita hanya mengandalkan pure atau murni dari kecanggihan diri kita semata. Sebab kita harus pula menginkorporasi atau memasukkan mungkin peralatan-peralatan yang lain yang bisa menunjang pada saat kita bekerja. Salah satunya dengan ultrasonografi. Iya, memang mungkin pelengkap ya. Gimana? Mungkin kalau menurut dokter Cahya dok? Saya setuju ya. Jadi tanda kutipnya itu kan ini gold standar. Ya, jadi supaya tadi dokter Sindri sudah bilang untuk menghindari sengketa medis, terutama pada kasus-kasus ini, Jadi kasus-kasus yang sulit ya, yang berisiko untuk dilakukan pancar itu kita menggunakan gold standar yang paling tinggi, misalnya harus menggunakan ultrasound. Tapi sense tangan, saya kira karena saya hidupnya di zaman ini ya, zaman pakai tangan, zaman ultrasound yang canggih. Jadi sense tangan saya kira masih terjaga. Masih terjaga. Tidak hilang sama sekali. Ya mungkin memang ultrasound itu sebagai pelengkap ya dok ya di era yang lebih canggih ini ya dok. Tapi kalau saya menemukan kasus yang berisiko dilakukan pemasangan, pasti saya menggunakan guideline yang tertinggi dan kita menjelaskan risiko kepada keluarga pasien maupun ke pasien. Tetap kita harus menggunakan guideline yang tertinggi, standar yang tertinggi. Iya dok, di sini ada beberapa diskusi dok, bahwa residen nih kalau pakai USG terus nih lama-lama bisa manja gitu dok, dalam artian dikit-dikit USG. Nah menurut dokter gimana nih dok, pendapat dokter Cahya dari pernyataan ini? Kita lihat case by case saya kira. Saya lihat ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau case-nya kira-kira susah, mutlak. Kalau case yang pasiennya bolehlah gitu, misalnya saya kira tetap untuk menjaga tangan kita. Kadang-kadang ketajaman tangan tuh harus tetap diasah ya. Misalnya yang sederhana aja lah, pasang IV lain kan tidak harus ultrasound. Tapi pada saat ketemu yang neonatus, ibu hamil yang obes banget, atau CKD yang memang kolaps banget, ultrasound jawabannya. Gitu. Memang sebagai penunjang untuk kasus-kasus sulit ya. Iya, betul. Kalau dari dokter sendiri dok, mungkin kalau pendapat dokter dari pernyataan itu bagaimana dok?
Kalau saya, ultrasonografi itu jangan dipandang hanya untuk pasang akses maupun untuk mempermudah dalam hal mengevaluasi secara satu kali aja ya, tapi mungkin untuk monitoring hemodinamik secara non-invasif, kemudian untuk monitoring tekanan intrakranial, lalu monitoring kemajuan terapi secara cepat, menghindari risiko pneumotoraks di unit rawat kritis. Jadi bukan sekedar intraoperasi maupun hanya untuk pasang akses. Jadi menurut saya betul seperti Dokter Cahya bilang, yang namanya keahlian, mengasah keahlian pasti bukan saja sekadar dari asesmen klinis, dari anamnesis pemeriksaan fisik maupun dengan pemeriksaan menggunakan tangan kita, tapi dengan alat bantu akan semakin meningkatkan presisi dan ketajaman atau akurasi dari diagnosis dan tata laksana yang mau kita lakukan. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu komplement canggih yang sangat-sangat membantu supaya kita bisa mengetahui secara lebih dini, deteksi lebih dini, dan tata laksananya tentu akan lebih terarah dan lebih cepat. Berarti untuk meningkatkan patient safety juga ya, Ya, Dok ya? betul. Ya, betul, Iya. Sir. Kalau dari saya sendiri nih, Dok, saya kan seorang residen ya, Dok. Saya ketika di ICU nih, Dok, saya merasa residen kan semakin kesini semakin tertuntut untuk bisa protokol WSG seperti bedside gitu ya, Dok, seperti Blue protokol. Nah, sedangkan kita kan belajar di teori, buku kadang beda banget nih, Dok, sama kenyataannya. Kalau dari dokter sendiri, mungkin dokter sendiri dulu, gimana sih, Dok, belajarnya, learning curve-nya dari yang teori bisa kita praktekkan ke klinis sehari-hari? Karena kadang gambarnya tuh beda gitu, Dok. Baik. Biasanya kalau kita ngomongin di prodi di Bali aja ya, di anestesia udayana ya. Biasanya rata-rata pada saat semester 2 atau 3 biasanya sudah mulai menginkorporasi penggunaan ultrasound pada praktik sehari-hari. Biasanya kan mulai dengan penggunaan tap block, menggunakan ultrasound, atau mungkin blok plexus cervicalis dengan menggunakan USG guided. Baru kemudian pada saat dia sudah mulai masuk stase ICU, sudah mulai diajarkan untuk memeriksa IVC, kemudian juga memeriksa Blue protokol dengan penggunaan ultrasound untuk dilihat apakah terjadi risiko overload, atau bagaimana mengevaluasi kecukupan cairan yang dikatakan oleh textbook. Karena dulu-dulu kan kita cuma ngandelin CVP. Ternyata kan di kemudian hari tidak saja satu parameter klinis CVP saja yang bisa digunakan. Jadi ada beberapa parameter yang bisa kita masukkan sebagai pertimbangan dalam menentukan pasien. Contohnya misalnya kalau untuk nggak usah jauh-jauh, misalnya kita habis pasang CVC terus kita merasa kita curiga pasiennya mendapat komplikasi tindakan pemasangan CVC, misalnya risiko pneumotoraks, itu hampir 89-90% bisa dengan menggunakan ultrasound. Iya. Jadi kita bisa melakukan itu sebelum kita manggil radiologi untuk melakukan toraks foto. Dan itu akan sangat menghemat waktu dan kita bisa melakukan tata laksana lebih dini dan lebih terarah. Iya, itu sangat membantu saya belajar di ICU sih, Dok. Kalau dari dokter Cahya sendiri, Dok, ada nggak, Dok, kira-kira tips? Kalau mau belajar yang advance nanti ya, ke tingkat advance, kita kan harus menuju ke tingkat advance. Di pengalaman saya nih, yang pengalaman yang tidak berpengalaman nih, saya yang jelas atlas penampakan pasien itu beda-beda. Di atlas, di jurnal ataupun di guideline pasti ultrasound yang gunakan pasti sudah advance. Gambar pasti bagus. Sementara di tempat kita belum tentu. Nah, kuncinya menurut saya sering latihan. Ya, di kala kosong saya sering mengambil ultrasound, kemudian saya scan diri saya sendiri, misalnya blok apalah, misalnya CVC lah, kita lihat, oh ini juga lari saya bagus, oh ini waist block saya ini, oh ini yang dicari. Jadi kita lihat atlasnya, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini. Jadi anak sekaligus ngingat-ingat lagi pelajaran kita di S1 anatomi itu seperti apa. Anatomi harus kuat, anatomi di ultrasoundnya harus kuat, ya. Jadi triknya adalah sering lihat, sering pegang, ya, kemudian kita bandingkan dengan ini. Saya kira itu aja, Sir. Ya, Dok. Mungkin saya bisa ajak teman saya untuk latihan bersama ya, Dok. Ya, silakan saling sama teman ya, waktu luang sambil nunggu di recovery room itu ada ultrasound, oh ini kita lihat itu. Nanti baru ke tingkat yang lebih advance yang Dr. Sindri sudah jelaskan. Biar lebih terlatih ya, Dok ya. Ya, betul. Iya. Ya, dan di awal-awal juga harusnya kan bisa lihat video cara masang atau optimizing image, gimana sih misalnya
posisi probe, kemudian cara megang, kemudian bagaimana rotasi, Ya, betul, kemudian Jadi ya, setting itu betul, setting gitu. awal. Jadi spek ultrasound harus tahu, Hmm. settingnya yang maksimal harus tahu. Ya, itu. Ya memang setting awal tuh paling penting gitu dok. Kadang kalau Iya. setting awal jelek nggak kelihatan dok. Betul, betul. Iya. Kalau untuk kegunaannya sendiri dok, untuk dari dokter sendiri mungkin dok, kadang kan kita sering tuh dok kita lakukan blue, paling sering mungkin untuk membedakan efusi pleura atau pneumonia gitu dok. Kira-kira untuk menurut dokter sendiri kayak blue protokol, bagaimana kita bisa menggunakan blue protokol? Apakah menurut dokter blue protokol ini bisa kita pakai tanpa menunggu untuk mengintervensi pasien tanpa menunggu hasil radiologi lain gitu? Oh, bisa banget. Kadang kita mungkin terlalu kewalahan atau overwhelming ya. Kenapa kok banyak banget yang harus dipelajari tentang ultrasound? Sebenarnya sangat disesuaikan sama jenis penyakitnya atau apa yang kita mau cari. Blue protokol adalah salah satu protokol yang cukup sering dipakai di unit rawat kritis karena itu simple dan gampang diingat. Kan kalau mnemonik untuk blue protokol itu adalah A, B, C. Jadi A itu yang bagus, yang absence. B itu kemungkinan curiganya ada edema paru. C itu mungkin konsolidasi atau curiga ada infeksi. Udah dari situ aja kita udah bisa lihat kira-kira pasiennya itu kemana. Apakah ada A line-nya oke, positif, bagus, B line-nya apa positif lebih dari 3-6 sehingga risiko edema paru, atau C konsolidasi seperti bentuknya kayak ubur-ubur gitu atau jellyfish. Dari situ aja udah bisa kita melakukan tata laksana. Misalnya kalau edema paru kita langsung pikirkan untuk bagaimana melakukan diuresis atau mengeluarkan kelebihan cairan. Kemudian kalau misalnya konsolidasi, berarti kan kita harus melakukan penanganan anti-infeksi yang lebih adekuat, misalnya memberikan antibiotik tambahan atau mungkin untuk pemeriksaan diagnostik lainnya. Jadi saya rasa bagus protokol yang sederhana, simple. Makanya saya sangat merekomendasikan untuk melatih kompetensi, bukan sekedar saja masang akses, tapi juga menggunakan untuk monitoring sehari-hari yang lebih mudah dan tidak invasif. Iya. Jadi bisa langsung kita aplikasi untuk intervensi. Betul. Ya dok ya. Ya, tidak menyakiti pasien, tidak repot juga gitu. Murah juga ya dok ya. Sekarang sudah relatif murah karena sudah banyak alatnya, dulu belum. Belum. Kalau untuk iya. Mungkin kalau untuk USG fast sendiri dok, itu kan juga sering kita pakai ya dok. Mungkin teman sejawat lain juga yang dokter umum bisa lakukan di IGD gitu dok. Kira-kira menurut dokter USG fast ini bisa nggak sih dok kita jadikan parameter satu-satunya sebelum kita mendorong pasien ke OK gitu dok? Sebenarnya bukan cuma FAST ya, ada satu guideline lagi yaitu FACE, tapi mungkin tidak familiar atau kurang banyak dipakai di rawat UGD atau emergensi atau resusitasi. Kita kan kedokteran perioperatif juga ya, dokter anestesi kalau di Indonesia itu keunggulannya di sana. Sebenarnya bisa kita pakai protokol itu. Yang penting mana-mana asal protokolnya sudah bisa dievaluasi dan mungkin sudah masuk PPK, barangkali kalau di rumah sakit kita bisa lakukan dievaluasi. Jadi kita akan meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat operator dengan lebih cepat, penanganan pasien juga lebih cepat. Sementara sih begitu ya kalau di ruang resusitasi. Jadi sebenarnya ultrasound ini bisa digunakan di mana aja, bisa di perioperatif, di ICU maupun di bahkan untuk yang pain ya pasti jelas sudah dipakai ultrasound untuk membantu tata laksananya. Ya, jadi memang ultrasound ini banyak sekali fungsinya ya dok ya. Mungkin di obstetrik juga, dokter Cahya biasanya. Kalau di obstetrik itu perkembangannya luar biasa malah, jadi dokter Sindri. Jadi A sampai Z tuh kita bisa gunakan ultrasound. Contohnya, ini contoh aja dari kepala, misalnya kita bisa lihat ONSD namanya, optic nerve diameter sheath gitu misalnya. Jadi pada pasien-pasien preeklamsi, eklamsi dan preeklamsi kan naik nih intrakranial naik. Biasanya intrakranial berhubungan dengan intraokuler juga. Dari situ kita lihat, ini kita lihat ultrasoundnya namanya ONSD. Ini naik nih, curiga jadi naik, oke. Nanti kontraindikasinya mau spinal, mau epidural, mau arus general anestesi, jadi kita bisa lihat curiga naik. Kita bisa ikut banyak lagi contohnya yang lain, misalnya di paru, dokter Sindri udah jelaskan bisa lihat A line, B line, pergeseran pleura itu bisa. Ya ibu-ibu yang biasanya kan eklamsi neodem paru bisa lihat di sana ya. Contoh yang lain bisa di kardiovaskuler kita bisa lihat fokus. Kita lihat katupnya, ejection fraction, anatomi dan lain sebagainya, itu bisa untuk ibu hamil yang kritikal yang di ruangan intensif. Kemudian yang terakhir yang agak advance sedikit kita bisa lihat RRI,
Ya, bisa lihat fungsi ginjal, renal Renal. resistance index ya. Jadi kita bisa lihat ini ginjalnya gimana. Jadi kapan harus HD, kapan harus diuretik, post diuretik tuh kapan. Nah, yang paling sering tuh kita sudah biasa nih sering melakukan menentukan spinal epidural dengan Ya, ini ya, benar. dengan ultrasound, guidance ultrasound. Jadi kalau ketemu obes ibu hamil yang obes nih, susah banget nih spinalnya mana ininya. Jadi ultrasound sangat membantu. Eh, teknologi yang ilmu pengetahuan yang terakhir yang sudah banyak dibahas di jurnal dural pancar epidural itu nyaman sekali ya. Sudah ketemu kita cari ini kita pancar ultrasound guideline itu bagus. Itu lebih bagus. Patient Banyak. safety-nya juga lebih Iya. baik. Gitu. Yang kalau yang sederhana ya IV lain obesitas itu ya CVC lebih safety. Yang jelas aman ya, non invasif kata Dr. Sin. Itu Betul. banyak sekali luar biasa kalau penggunaan di obstetrik di ruang kritikal khusus untuk obstetrik itu banyak MICU sekali gitu ya, Dok, ya, Pak? di MICU ya. Iya betul sih dok, apalagi pasien-pasien pregnancy itu biasanya cukup berisi ya dok ya, bahkan Ya, ada yang ya, obesitas nanti dan itu sangat kita sulit. bahas semua di ISMUA yang akan di Solo ya. Jadi ISMUA di Solo itu Join. bahas ya, Join pasti ISMUA dibahas di sana. bulan Jadi Mei, ya bulan Mei. ultrasound, critical care itu semua dibahas di sana. Dibahas. Ya, jadi nyesal kalau nggak ikut. Nyesel kalau nggak ikut ya dok, Nyesal kalau nggak bisa ketemu ikut. dokter ya Ya, dok. Iya dok, jadi memang kalau untuk di obstetrik sendiri perkembangannya sudah sangat maju ya dok ya, ya, dan juga sudah banyak sangat digunakan. meningkatkan patient safety ya dok ya. Ya. Oke, mungkin sekarang aku mau tanya-tanya dan mau bahas tentang teknikalnya ya dok ya. Ini ada perdebatan abadi dok antara teknik in plane dan out of plane. Nah, kalau dari dokter Cahya sendiri dok, dokter lebih suka teknik yang mana dok? Kalau teknik ya sepertinya sama mudah, sama sulit, sama resiko. Jadi kalau saya pribadi suka yang mana. Kadang-kadang memang harus in plane, out of plane. Soalnya tergantung kondisi, situasi. posisi, situasi dan pasien. Jadi janganlah saya Bisa harus meratakan. satu teknik yang ini enggak. Jadi kombinasi. Saya kira harus begitu. Ya. Kira-kira kondisi seperti apa dok yang dokter bisa pakai in plane, atau kondisi seperti apa yang dokter pakai out of Tergantung plane? tingkat kesulitan menemukan sasaran yang kita tuju ya. Jadi kalau memang in plane dia nggak bisa ya Out of plane. out of plane. Ya, seperti itu saja. Jadi di lapangan. Jadi dua-duanya harus dikuasai ya. Kira-kira itu. Mungkin kalau untuk dokter sendiri dok, kira-kira dokter lebih suka teknik yang mana dok untuk in plane dan out of plane? Yang penting needle kelihatan. Kalau misalnya untuk Iya, misalnya tergantung itu syarat. tujuan. Misalnya mau untuk anestesi regional, misalnya peripheral nerve block untuk Ya, itu kunci. atau interfacial Ya, plane jadi block. Ya. kita boleh maju asal needle kelihatan. Kelihatan. Ya, apapun itu tekniknya. Betul. Ya. Target terlihat baru. Kalau misalnya masalah out of plane, kadang-kadang mungkin out of plane dilakukan untuk misalnya yang fokusnya itu fokus target itu lebih dalam atau profunda, atau mungkin terletak pada daerah-daerah yang dekat dengan persendian, sehingga mungkin sudut yang kita lakukan sebagai orang yang akan mengerjakan sedikit sulit. Tapi sebisa mungkin paling baik ya terlihat visualisasi jarum, visualisasi needle-nya harus kelihatan. Jadi saya rasa itu yang lebih penting. Itu ya dok, berarti out of plane mungkin lebih superior kalau memang targetnya lebih profunda gitu ya dok ya? Kalau tapi dengan catatan needlingnya harus kelihatan dulu. needling Kalau harus enggak Ya. mungkin sebaiknya Needle harus kelihatan dipikir. itu syarat mutlak. Iya. Syarat Needle ultrasound itu basicnya needle harus kelihatan baru boleh maju. Kalau Iya. enggak jangan maju ya. Oke, jadi mungkin yang lebih penting bukan out of plane atau in plane, tapi Ya, jarumnya ya dok ya, jarum harus needling. Ya, kelihatan, visualisasi. sasaran, Karena sesuai target kan, kita mau ngapain, apa ada target saraf tertentu, atau kita membungkus serabut sarafnya sesuai yang mungkin kita inginkan ya, atau mungkin hanya interfasial saja, itu kan tergantung target. Tapi yang jelas needle-nya harus Needle kelihatan. Iya memang cukup sulit sih needlingnya dok, ketika saya sebagai residen dok belajar untuk needling itu cukup sulit sih memvisualisasi, tapi betul sih untuk patient safety harus terlihat ya dok ya. Oke, mungkin untuk saya mau tanya dokter Sindri dok, mungkin tadi kan dokter ada sempat mention tentang IVC dan juga hemodynamic monitoring ya dok ya. Kalau dari kita gimana sih dok, dokter bisa nggak kasih kita tips untuk eyeballing atau melihat secara sekilas nih dok dari kontraktilitas jantung dan juga IVC untuk menilai apakah status kecukupan cairan ini sudah bagus atau belum gitu dok? Balik lagi untuk menentukan
kecukupan cairan atau fluid status adalah dari beberapa parameter. Jangan mengandalkan cuma CVP aja atau IVC saja. Karena sesuai yang dari dan ini pasti sudah dilihat dari ekokardiografi juga dari teman-teman studi kardiologi, terdapat plus minus atau sekitar 15-40% kalau misalnya pasiennya itu terintubasi terus kita tetap ngotot bilang bahwa IVC-nya kurang. Jadi sebenarnya ada error sekitar sekian persen. Jadi jangan hanya mengandalkan satu parameter saja. Tetap ulang dari awal, kan tadi sudah dikatakan nggak boleh pakai ultrasonografi semua terus fingernya nggak jalan. Ya berarti sama. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, baru kemudian ultrasonografi apakah pasiennya ini dalam status relatif adekuat atau tidak. Kita tidak bisa bilang bahwa cukup pada saat pemeriksaan relatif adekuat atau tidak. Jadi misalnya kalau dengan pemeriksaan fokus eyeballing yang bisa dilakukan adalah kalau untuk kardiak yang penting adalah menilai dimensi dan fungsi. Dimensi itu maksudnya apakah membesar, mengecil atau sedikit ada kelainan, mungkin bentuknya sudah berubah. Sedangkan kalau fungsi baru kita mengukur secara cepat atau mengukur secara relatif kira-kira apakah fungsinya berfungsi semua secara sempurna atau mungkin secara kinetik sedikit kurang atau cukup atau lebih gitu. Itu kurang lebih secara eyeballingnya. Ya, Saya itu. kira gini mungkin Dr. Sindri ya. Jadi kita harus selain yang Dr. Sindri jelaskan, saya setuju ya. Jadi klinisnya harus kita lihat. Target klinis yang penting, target klinis. Betul. Jadi kalau sudah target klinis kita tercapai ya cukup, ya misalnya IVC ya cukup, karena target klinis kita udah karena ada margin error di sana kan sekitar 40-50 kan ada margin error di sana. Jadi klinisnya harus, jadi klinis itu harus tetap dimonitor. Saya kira itu target. Ya berarti tetap diintegrasikan ya dok Ya, antara klinis tidak bisa dan sendiri. sonografi. Ya, memang ultrasonografi banyak margin error ya, misalnya seperti kita sebagai kayak saya baru belajar nih residen pasti cukup berbeda secara skill dibandingkan yang sudah berpengalaman. Jadi memang harus diintegrasikan dengan klinis ya dok ya. Ya, nanti pada masa waktunya Dr. Sally sudah mahir nanti. Asal kata saya tekun latihan sering ya. Ya dok, nanti saya akan banyak latihan dok. Sama ini dok, mungkin Dokter Sindri saya ada mau tanya juga. Ini kan ada salah satu manfaat lagi dari ultrasonografi di ICU dok yang sekarang cukup populer dok, yaitu teknik blok regional di ICU dok. Di mana kan biasanya kita lakukan intra-op atau selama OK gitu dok. Nah tapi ini sekarang dilakukan di ICU. Nah menurut pandangan dokter nih, apakah memang se-game changer itu dok untuk blok regional di ICU dok? Balik lagi, kalau untuk di critical care yang utama adalah kita melakukan optimalisasi untuk mencegah terjadinya delirium maupun POCD atau maupun pasca ICU syndrome. Dan menggunakan guideline dari PADIS yang diutamakan adalah analgosedasi. Dari sanalah kita mengoptimalkan komponen analgesia pada pasien apabila memang targetnya diperlukan. Jadi misalnya untuk pasien-pasien, sebagian besar sih pasien trauma ya. Misalnya kita memperoleh pasien trauma atau mungkin pasca operasi dengan mungkin bedah digestif tinggi atau mungkin high output atau bagaimana yang memerlukan kontrol nyeri yang optimal. Pemberian regional block di ICU menjadi salah satu pilihan yang bisa dikerjakan. Adapun menurut dari survei yang sudah dilakukan, sebenarnya sebagian besar itu sudah bisa menggunakan kombinasi obat-obat misalnya dengan NSAID atau alpha 2 blocker. Baru kemudian yang pilihan ketiga adalah lokal anestetik atau dengan kombinasi dengan regional block. Supaya yang penting tujuannya satu. Nah ini kesukaannya Dokter Cahya nih, opiatnya kurang. Itu aja. Jadi kalau dari kami, kalau dari di ICU kan kita mengupayakan supaya pasien segera bisa di-weaning, ya mau tidak mau analgesianya tercukupi, sedasinya juga sudah cukup sehingga risiko deliriumnya kurang, pasien bisa segera weaning. Nah kalau masalah untuk yang opiat free, nah Dokter Cahyanya ahlinya, jagonya. Tambahan dikit Dr. Sindri. Jadi intinya adalah kita menghadang ya
inflamasi Ya, di pasien. betul. Karena kalau inflamasi nanti jadi ribet di belakangnya ya. Jadi segera mungkin Dokter Sindri pelopornya nih. Jadi pasien critical care PNB Dokter Sindri PNB jagonya ya. Iya dok. Jadi ya itu salah satu target dunia ya, bukan di Indonesia saja. Jadi kita akan selalu menuju ke arah opiat free. Opiat Ya, free. termasuk ERAS itu sudah adalah teknik untuk opiat free. Kemudian termasuk di intensive care sudah mulai tidak pakai gaya yang lama. Jadi kita combine dengan peripheral nerve block. Itu sangat membantu. Dengan terbukti beberapa hal yang sudah dilakukan Dr. Sindri, weaning lebih cepat, delirium agak tidak ya. Kemudian pasien lebih nyaman. Saya kira itu. Kalau untuk di NICU sendiri juga cukup sering digunakan ya dok ya, Ya, untuk PNB. yang sederhana aja misalnya kita tap block ya. Jadi banyak blok-blok lain yang kita lakukan di NICU untuk pasien-pasien kritikal. Jadi memang USG itu penunjang ya dok untuk ujung-ujungnya Betul, semua betul. patient safety, Betul. baik untuk blok, untuk Ya, sangat terbantu, kita sangat terbantu sama itu. untuk memvisualisasi ya dok ya. betul. Mungkin untuk sebelum menutup dok, saya boleh nggak minta saran ataupun tips cara menggunakan USG dok yang baik sebagai kita nih residen-residen pemula dok, atau mungkin kesalahan yang paling sering dokter temukan kalau dokter lihat residen USG gitu dok. Mungkin dari dokter Cahya dulu dok. Apa ya tips ini? Kenali device Anda dulu, speknya kenalin dulu, jangan paksakan spek A ke spek B mungkin nggak bagus, spek harus device itu harus bagus. Kemudian sering-sering latihan, ya. Kalau tidak ada tempat berguru, lihat videonya, lihat bukunya, cari, karena menurut saya ya, tanda kutip ya, penggunaan ultrasound adalah bagaimana kita meletakkan probe yang benar. Nah, itu kunci. Probe benar, sisanya lancar. Saya kira itu. Iya dok. Beliau nih pakarnya fokus. Mungkin Sekolahnya Dr. jauh di Sindri, Malaysia. Dr. Sindri mungkin dok bisa berikan kita tips dok, atau kesalahan yang paling sering dokter lihat nih dok di residen-residen kalau kita belajar USG dok. Yang pertama harus tahu targetnya kita melakukan monitoring menggunakan ultrasound atau target kita ngeblok untuk di critical care itu apa, tujuannya apa. Tidak semua pasien yang perlu diblok harus diblok, tidak juga semua pasien yang harus dimonitoring dengan alat itu harus dimonitoring. Mungkin perlunya monitoring mikrosirkulasi, misalnya periksa AGD atau laktat, nggak tahu juga. Jadi disesuaikan targetnya mau apa. Jadi bukan sekedar hanya untuk ya bergaya, tapi ada target yang harus dicapai. Itu satu. Kemudian yang kedua, memastikan sesuai kata Dokter Cahya, propnya disetting bagus dulu. Kalau enggak, ya mau gambar kayak Hazik gitu ya nggak dapet. Seperti di buku-buku textbook tidak dapet. Setting dulu prop yang baik. Kemudian juga apabila kita menggunakan pembungkus handscoon atau dengan kertas bungkus atau plastik, kita bungkus yang baik. Kemudian pastikan media konveksi antara dengan kulit maupun badan dengan prop itu tercapai optimal supaya kualitas gambarnya juga bagus. Dengan kualitas gambar yang bagus, semakin mudah mengakses, semakin mudah untuk melakukan tindakan, presisi lebih tinggi, risiko kegagalan ya menurun gitu. Kalau dari awal persiapan udah jelek, udah ngawur-ngawur, udah bolong kanan, bolong kiri atau gimana, apa sih nanti juga hasil nggak terlalu bagus, jadi bengkak yang ditusuk-tusuk. Ya. Betul sih dok, saya sendiri sebagai residen cukup merasa kesulitan sih untuk menempatkan prop pertama kali. Mungkin memang harus banyak latihan ya dokter ya. Banyak latihan. Iya, itu sangat masukannya sangat relevan sih sebagai kita residen. Ya, terima kasih banyak untuk masukannya dokter. Saya banyak belajar hari ini. Saya harap mungkin penonton di rumah juga banyak belajar hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya Dokter Cahya dan Dokter Marlina atas Makasih Sally. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Siap. Harus mau saya undang lagi dok. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa join Ismuak dan Apix. Ya, bye-bye. Sampai berjumpa di sana. Sampai ketemu di Ismuak dan Sampai ketemu Apix. ya. Bye-bye. Selamat datang di 4th Indonesia Scientific Meeting on Obstetric Anesthesia and Critical Care ISMUAK 2026.
Tahun ini kita kembali berkumpul dan tema yang kita angkat Two Lives, One Goal, Enhancing Safety and Outcome in Pregnancy. Dalam anestesi obstetri, kita tidak hanya merawat satu pasien. Setiap tindakan, setiap keputusan selalu memikirkan dua kehidupan sekaligus. Inilah yang membuat bidang ini begitu menantang dan sekaligus begitu berarti. Kehati-hatian kita, ketepatan kita, dan rasa empati yang kita bawa ke ruang operasi seringkali menjadi penentu keselamatan ibu dan bayi. Melalui pertemuan ini, kita ingin memperkuat ilmu, berbagi pengalaman, dan mencari cara baru untuk meningkatkan mutu pelayanan, agar ibu tetap nyaman, tetap stabil, dan bayi lahir dengan selamat. Tahun ini semua terasa istimewa karena kita berkumpul di Surakarta, the spirit of Central Java. Kota yang hangat, penuh tradisi, namun tetap bergerak maju mengikuti perkembangan zaman. Sebuah tempat di mana budaya tidak hanya dipertahankan, tetapi juga memberi warna pada cara kita berpikir dan bekerja. Surakarta mengingatkan kita bahwa harmoni itu penting, sama seperti batik yang terjalin dari pola-pola kecil yang saling melengkapi. Begitu pula pekerjaan kita, antara ilmu dan kepekaan, antara prosedur dan perhatian, semua harus seimbang. Kami mengundang Anda semua untuk berbagi diskusi dan membawa pulang inspirasi baru. Semoga pertemuan ini menjadi ruang yang hangat, bermanfaat, dan membuka jalan bagi praktek anestesi obstetri dan critical care yang semakin baik di masa mendatang. Sampai bertemu di Surakarta. Welcome together, we commit to Two Lives, One Goal.